Hai Gadgetizen, balik lagi di channel YouTube Gadget Empire. Pernah gak sih kalian nemuin HP flagship yang di atas kertas spesifikasinya biasa aja, tapi pas dipakai rasanya beda? Enak banget, nyaman gak ada drama. Nah, itu yang saya rasain waktu nyobain Oppo Find X8 ini. Bukan versi Pro ya, tapi versi biasa. Tanpa embel-embel Pro, tanpa gimmick yang ribet, tapi kok rasanya fleksib banget. Desainnya mewah, kameranya cakep, dan ada beberapa fitur unik yang bikin HP ini beda dari yang lain. Tapi, apakah HP ini worth it di harga 14 jutaan? Yuk kita bahas semuanya secara lengkap, mulai dari desain, layar, performa, sampai kelebihan dan kekurangannya. Jangan skip ya, karena bisa jadi ini flagship Android paling underrated tahun ini. Sebelum ke review lengkap, silahkan subscribe dulu ya. Unit yang saya coba ini berwarna space black, terlihat sangat maco dan simple. Material yang dipakai jelas premium banget. Yang menarik ada slider alert di samping yang mirip kayak di OnePlus, buat ngatur mode silent, ring, atau vibrate. Desain ini jarang banget ditemuin di HP Android lain. Ukurannya juga compact, lebih kecil dari beberapa flagship lain seperti Vivo X200. Sehingga lebih nyaman digenggam dan dipakai seharian. Di bagian belakang, kita akan langsung lihat modul kamera gede dengan logo Hasselblad di tengah. Bikin HP ini makin kelihatan mahal. Feel-nya waktu digenggam juga mantap, nggak licin dan pas di tangan. Secara keseluruhan, desain Oppo Find X8 ini berkelas banget dan punya ciri khas yang bikin beda dari flagship lainnya. Layar di Oppo Find X8 ini benar-benar enak dipandang. Walau resolusinya nggak disebut 1.5K kayak Xiaomi, tampilan gambarnya tetap tajam dan nyaman di mata. Warna-warnanya terlihat lebih warm, lebih natural, dan enggak terlalu mencolok. Buat nonton video atau scrolling medsos, layarnya terasa hidup dan bikin betah. Kecerahannya juga tinggi, jadi buat dipakai di luar ruangan masih jelas terlihat. Respon layar juga sangat cepat, bikin pengalaman saat main game atau ngetik jadi mulus banget. Oppo emang gak terlalu banyak gimmick di layar ini, tapi kualitasnya jelas terasa saat dipakai. Layarnya juga gak gampang bikin mata lelah kalau dipakai lama-lama. Kalau harus dinilai, saya kasih nilai 9 dari 10 buat kualitas layar di HP ini. Simple, clean, dan bener-bener menunjukkan kelas flagshipnya. Cocok buat yang cari layar bagus tanpa terlalu banyak embel-embel. Oppo Find X8 dibekali dengan chipset MediaTek Dimensity 9400, fabrikasi 3 nanometer yang sejatinya sangat kencang. Tapi uniknya, Oppo kayaknya sengaja membatasi performanya agar lebih stabil dan enggak panas. Hasilnya memang gak bisa tembus 3 juta di Antutu, tapi stabil banget. Di dunia nyata, performanya tetap terasa ngebut. Multitasking lancar, buka aplikasi cepat, dan waktu booting juga singkat banget. Varian yang saya pakai punya RAM 16GB dan storage 512GB. Buat apa RAM segede itu? Mungkin gak semua orang butuh, tapi jelas bikin HP ini feature proof. Main game pun nyaman, suhu stabil, dan HP nggak gampang panas. Suara speakernya juga bagus, dan desain lubangnya nggak gampang ketutup tangan. Haptic feedbacknya juga enak buat ngetik, berasa premium dan presisi. Di bagian belakang ada 3 kamera 50MP, wide, ultra wide, dan telefoto periscope. Hebatnya, kualitas foto dari ketiga lensa ini konsisten banget. Foto di siang hari tajam, dynamic range luas, dan warnanya natural. Untuk ultra wide-nya pun hasilnya mirip dengan kamera utama, jarang ada perbedaan mencolok. Pemisahan objek dan background sangat akurat, bahkan di area yang kompleks sekalipun. Kita juga bisa atur bukaan aperture setelah ambil foto, jadi bisa disesuaikan efek bokeh sesuai selera. Di kondisi low light, hasil fotonya tetap tajam dengan noise minim dan proses pengambilan yang cepat. Kamera depannya 32MP, hasil selfie-nya juga bagus banget. Skin tone natural dan detailnya tajam. Sayangnya, kamera depan belum punya autofocus, tapi buat selfie dan video call hasilnya tetap memuaskan. Rekaman video juga sudah 4K 60fps, bahkan di kamera ultrawide. Secara keseluruhan, kualitas kameranya sangat bisa diandalkan. Walaupun kapasitas baterainya nggak disebut secara eksplisit di video, yang pasti Oppo Find X8 sudah mendukung teknologi pengisian daya cepat dan wireless charging. Yang menarik adalah dukungan AirVook wireless charging sampai 50 watt. Cepet banget untuk ukuran wireless.
Sayangnya, chargernya masih harus beli terpisah dan belum umum di pasaran. Tapi kabarnya, charger Airvoke ini sudah bisa ditemukan di beberapa toko online lokal. Selain itu, bagian belakang HP ini ternyata punya sistem magnetik mirip MagSafe. Walaupun gak sekuat iPhone, ini bikin pengguna yang biasa pakai aksesoris magnetik bisa tetap nyaman pakai Find X8. Soal daya tahan, karena performa SoC-nya dibatasi untuk kestabilan, konsumsi daya jadi lebih efisien. HP ini bisa bertahan seharian penuh untuk penggunaan normal tanpa masalah. Jadi, buat urusan baterai, Oppo Find X8 cukup bisa diandalkan. Apalagi dengan opsi pengisian cepat yang fleksibel, baik lewat kabel maupun wireless. Pengalaman software di Oppo Find X8 terasa sangat halus dan nyaman. Salah satu fitur menarik adalah sesuatu yang mirip Dynamic Island di iPhone, yang muncul saat charging atau putar musik. Ini bikin kontrol jadi lebih gampang tanpa perlu buka panel notifikasi. Sistem operasinya berjalan mulus, transisi animasi halus, dan multitasking lancar. Haptic feedbacknya pun terasa nyaman banget, terutama saat ngetik. Oppo sepertinya benar-benar fokus pada user experience dibanding sekadar menonjolkan spesifikasi. Enggak banyak bloatware, dan fitur-fitur tambahannya cukup berguna tanpa terasa mengganggu. Intinya, software dan fitur-fitur tambahan di Find X8 membuat pengalaman pengguna makin terasa seamless dan premium. Kelebihan Oppo Find X8 adalah pengalaman pengguna yang sangat menyenangkan. Desainnya premium, layarnya tajam dan nyaman, performa cepat tapi tetap stabil, serta kamera yang kualitasnya bisa diandalkan di hampir semua kondisi. Ditambah lagi fitur-fitur kecil seperti slider alert, haptic feedback yang enak, dan sistem mirip MagSafe bikin HP ini beda dari yang lain. Wireless charging hingga 50 watt juga jadi nilai tambah. Tapi tentu ada beberapa kekurangan. Pertama, kamera depan belum punya autofocus, yang mungkin penting buat beberapa orang. Kedua, warna bodinya cenderung membosankan menurut sebagian orang, kurang menonjol. Ketiga, secara spesifikasi masih banyak kompetitor yang menawarkan angka lebih tinggi dengan harga lebih murah. Tapi, Oppo Find X8 unggul di kenyamanan dan konsistensi pengalaman. Jadi, kalau kamu lebih mementingkan rasa saat dipakai ketimbang sekedar angka, ini bisa jadi pilihan yang sangat menarik. Oppo Find X8 bukanlah HP dengan spesifikasi paling tinggi di kelas flagship. Setiap aspek dari HP ini terasa diperhitungkan dengan baik, mulai dari desain, layar, performa, hingga kamera. Semua dibuat untuk memberi kenyamanan, bukan sekadar kecepatan. Cocok banget buat pengguna yang cari perangkat andalan untuk jangka panjang, tanpa harus ribet mikirin kekurangan teknis kecil. Meski harganya ada di kisaran 14 juta, kalau melihat apa yang ditawarkan, baik secara fitur maupun pengalaman, rasanya tetap sepadan. Oppo Find X8 layak banget disebut sebagai flagship Android yang matang dan nyaman dipakai setiap hari. Kalau kamu sedang cari HP yang serba bisa, nyaman digenggam, dan hasil kameranya konsisten, Find X8 ini salah satu pilihan terbaik. Dan kalau masih ragu, coba aja langsung pegang unitnya di toko, siapa tahu kamu bakal jatuh cinta juga. Sekian dulu ya video review Oppo Find X8 dari kami. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video review berikutnya. Dadah!